Pemirsa, pemerintah dan DPR RI menyepakati perubahan dalam postur RAPBN 2026. Di antaranya kenaikan belanja negara sebesar Rp56,23 triliun menjadi Rp3.842,72 triliun dan TKD dengan besaran Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun. Informasi selengkapnya akan dijelaskan jurnalis Metro TV Elma Rosana dari Gedung DPR RI. Elma, apa sebenarnya alasan dari kenaikan belanja dan TKD? Iya, benar sekali Jessica dan juga Leo. Banggar DPR RI menyetujui revisi postur dari anggaran RAPBN 2026. Jika dilihat pada rapat kerja kemarin, ini sudah ditampilkan rinciannya, yang mana ada perubahan pada postur belanja negara yang semula Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun, yang artinya ada kenaikan Rp56,2 triliun. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan memang ada perubahan, ini penyesuaian terbesar pada belanja negara dan juga ada penambahan pada alokasi transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026 yang mengakibatkan defisit dari RAPBN 2026 ini mengalami pelebaran yang awalnya 2,48% menjadi 2,68% terhadap PDB. Kesepakatan soal pelebaran defisit ini juga didasari pada penambahan dari belanja Kementerian Pusat, kemudian ada kenaikan juga dari belanja kementerian atau lembaga yang jadi naik Rp1.510,5 triliun, sedangkan untuk belanja non-kementerian atau lembaga ini juga naik, Jessica dan juga Leo, menjadi Rp1.639,2 triliun. Selain itu, pelebaran defisit utamanya ini diakibatkan oleh penambahan dari alokasi ke transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026 yang semula dari 650 menjadi 692,99 triliun atau naik sekitar 42,99 triliun, yang meliputi dari dana alokasi umum sebesar 26,2 triliun, dana otonomi khusus 851 miliar, dana keistimewaan Yogyakarta yang awalnya 500 miliar menjadi 1 triliun, kemudian tunjangan profesi guru 2 triliun, serta dana bagi hasil 13,44 triliun. Nah, kenaikan ini alasannya kemarin diungkapkan oleh Ketua Banggar DPR RI akibat permintaan dari komisi-komisi DPR RI. Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya ini juga menegaskan bahwa penambahan alokasi TKD pada RAPBN 2026 ini dinilai penting atau krusial untuk menjaga dari stabilitas daerah, ini terutama untuk stabilitas sosial dan juga politik daerah. Memang sebelumnya pemerintah ini menetapkan atau mengusulkan 650 triliun untuk alokasi TKD pada RAPBN 2026, yang mana jika dibandingkan dengan APBN 2025 ini turun sebesar 29,34%, yakni pada APBN 2025 alokasi TKD ini mencapai 919,9 triliun. Penyusutan TKD pada RAPBN 2026 ini dikhawatirkan akan menghambat dari pelayanan publik, kemudian juga dari pembangunan di daerah. Selain itu juga berpotensi membuat pemerintah daerah ini membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya membebani masyarakat. Namun dari Kementerian Keuangan, Purbaya menegaskan bahwa nantinya akan diimbangi, penyusutan TKD ini akan diimbangi juga oleh belanja dari pemerintah pusat yang akan dialirkan ke daerah seperti program-program yang telah berlangsung, MBG, dan ada harapan, keluarga harapan maksud kami, dan juga ada program kartu sembako. Jessica, Leo. Ya, Elma, lalu bagaimana dengan program flagship dari pemerintah dan kapan postur RAPBN 2026 ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan? Ya, Jessica, memang setelah kemarin disepakati pada rapat kerja ini yang dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Kementerian PPN Bappenas, dan juga Gubernur Bank Indonesia, maka nantinya akan dibawa ke rapat paripurna. Ada perubahan-perubahan lainnya, Jessica dan juga Leo, seperti dari sisi pendapatan negara juga, dari penerimaan perpajakan, serta penerimaan bea cukai, dan juga penerimaan negara yang bukan pajak. Memang kalau kita
melihat dari adanya perubahan alokasi ini, Jessica dan juga Leo, dari defisit yang awalnya 2,48 menjadi 2,68 dari Kementerian Keuangan, Purbaya ini menegaskan bahwa masih dalam batas aman, yakni sekitar 2-3%, dan memang untuk pelebaran defisit ini diperlukan untuk mendorong dari percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Demikian saya kembalikan kepada Anda, Leo dan juga Jessica di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.